Seorang wanita ternyata mengenakan kacamata hitam saat duduk di pesawat. Ketika pintu pesawat tertutup dan pesawat lepas landas, dia malah mulai mengantuk. Tapi karena terlalu mengantuk, secara tidak sengaja dia menjatuhkan kacamata hitamnya. Seorang gadis di sampingnya melihat dan segera mengambilnya. Wanita itu sadar ada yang tidak beres. Kacamata hitamnya hilang. Dia melihat gadis di sebelahnya mengenakan kacamata itu dengan gaya yang keren. Pertama, dia merasa tegang. Lalu dia tersenyum dan memberi isyarat kepada gadis itu untuk mengembalikan kacamata hitamnya. Tapi si gadis menggelengkan kepala, menandakan tidak ingin mengembalikannya. Detik berikutnya, ekspresi wajah wanita itu berubah seketika. Bukan karena permusuhan terhadap gadis itu, melainkan karena dia melihat sesuatu yang kotor. Dia terkejut hingga lemas dan jatuh ke lantai. Kemudian dia mencoba menenangkan ketakutannya dan berdiri perlahan. Namun dia menemukan bahwa ada bayangan hitam di samping setiap orang di seluruh kabin pesawat. Dia tahu apa arti dari penampilan bayangan hitam itu selanjutnya. Lalu dia dengan gila mengetuk pintu, meminta untuk turun. Semua orang berpikir dia sudah gila, dan mereka memperingatkannya bahwa jika dia terus seperti ini akan dibawa ke kantor polisi. Namun wanita itu lebih memilih pergi ke kantor polisi daripada tetap di sana. Tidak ada pilihan lain, pesawat terpaksa mendarat demi dia. Saat dia dibawa pergi, dia masih terus meminta semua orang untuk segera turun dari pesawat. Setelah wanita itu turun, gadis kecil itu mengembalikan kacamata hitam wanita itu, dan memintanya untuk mengembalikannya kepada sister yang tadi. Sister itu juga orang yang terkhususkan. Dia sudah berbeda dari orang biasa sejak kecil. Mengapa aku memiliki mata seperti ini? Ketika dia berusia 3 tahun, ayahnya memakaikannya kacamata pertama. Apakah kacamata hitam ini benar-benar membuatku tidak bisa melihat bayangan hitam itu? Sejauh ini, ada tinta hitam yang dia bawa sejak kecil di lemari pakaiannya. Namun, karena si gadis kecil tak sengaja mengambil kacamata hitamnya, wanita itu melihat bayangan hitam di seluruh kabin pesawat. Meskipun dia membuat keributan seperti itu, tapi pesawat terbangnya tetap berangkat seperti biasa. Dia tahu bahwa orang-orang di dalam kabin mungkin akan pergi dan tidak pernah kembali. Tidak lama kemudian, berita tentang kecelakaan pesawat itu disiarkan. Namun, dia ditangkap sebagai tersangka. Tapi gadis itu mengatakan bahwa dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Namun polisi penasaran kenapa dia menangis dan membuat keributan untuk turun dari pesawat. Karena saya melihat bayangan. Mata saya bisa melihat bayangan kematian. Ini adalah bayangan kematian terbanyak yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Dan kata-katanya itu segera membuat petugas polisi muda di luar itu menyadari sesuatu. Terakhir kali dia pergi ke toko bubble tea. Dia penasaran kenapa wanita itu bekerja sambil memakai kacamata. Atasannya menganggap ini akan memengaruhi reputasi toko. Lalu dia langsung melepas kacamata hitam wanita itu. Tidak disangka, di bawah kacamata hitam itu ada kacamata hitam lainnya. Namun tetap saja atasan itu melepasnya. Terpaksa dia harus bertanya kepada pria itu apa yang ingin diminum. Tapi pria itu malah sengaja ingin melihat matanya. Lihat apa? Kalau kamu melihat lagi, aku akan menusukkan stop kontak ke matamu. Ingatlah kata-kata ini, karena akan berperan penting nantinya. Tiba-tiba dia melihat dengan penglihatan perifer ada bayangan di belakang pria muda di sebelahnya. Namun dia tetap tidak bisa menahan diri untuk melihat sekilas. Karena pria muda itu adalah mantan pacarnya. Pada saat itu, bubble tea milik pria itu sudah siap. Wanita itu meraih dan menahannya. Tunggu selama 3 menit sebelum pergi. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Lepaskan aku. Kalau begitu, tunggu 1 menit saja. Tolong, tunggu 1 menit lagi sebelum kamu pergi. Saat melihat kekasih barunya di dalam mobil, pria itu memaki, bertanya apakah dia masih ingin terlibat dengannya. Wanita itu tidak menjelaskan, tapi pria itu sudah tidak sabar dan tidak ingin mendengarkan. Namun, tepat setelah pria itu keluar, belum sempat berjalan 2 langkah, dia sudah ditabrak dengan cepat oleh sebuah mobil. Semua orang keluar untuk mengecek tempat kejadian yang sangat mengerikan untuk dilihat. Namun sang pria menyadari bahwa gadis itu tidak sedikit pun terkejut. Seolah-olah dia sudah lama mengetahui apa yang akan terjadi padanya. Saat itu ia merasa si wanita sangat aneh, tapi tidak bisa mengetahui apa yang aneh pada dirinya. Kini, dia akhirnya mengetahui mengapa ia begitu aneh. Saat itu juga, terjadi sebuah pertengkaran di dalam kantor polisi. Seorang wanita tak sengaja menabraknya, tetapi karena tidak memakai kacamata hitam, dia kembali melihat bayangan hitam itu. Namun, setiap gerakannya terlihat oleh seorang petugas polisi yang lebih muda di luar. Bayangan kematian menunjukkan bahwa wanita itu tidak lama lagi akan mati. Dan gumamannya didengar oleh seorang pemuda yang berada di sisinya. Dan pemuda ini, di kemudian hari, akan memainkan peranan penting.